Saudara, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka penuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat untuk diperiksa dugaan pelanggaran bagi-bagi susu di acara Car Free Day. Jangan maju. Gibran datang siang tadi ke kantor Bawaslu Jakarta Pusat. Tim dari Badan Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran ikut mendampingi pemeriksaan ini. Bawaslu memanggil Gibran untuk menjelaskan kegiatan bagi-bagi susu di area Car Free Day Jakarta pada 3 Desember lalu. Setelah 1 jam menjalani pemeriksaan di Bawaslu Jakarta Pusat, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menegaskan tidak ada kegiatan politik saat bagi-bagi susu di Car Free Day. Gibran seharusnya menjalani pemeriksaan pada Selasa kemarin, namun ia tak hadir tanpa memberikan keterangan pada Bawaslu Jakarta Pusat. Sama sekali kegiatan partai politik. Ya, itu aja. Ya. Klarifikasi yang ditanyakan oleh Bawaslu disebutkan kan ada klaim temuan baru yang dikonfirmasi yang terbit tadi. Enggak, Mas. Tidak ada sama sekali kegiatan politik, ya. Kan juga beberapa teman-teman saya ajak juga kemarin, ya. Mas sempat disampaikan dulu tidak asal susunya tidak tahu dari mana, Mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya, Mas? Asal susunya. Sebelumnya kan sempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Ya. Jangan maju. Imbas pemanggilan cawapres Gibran Rakabuming Raka oleh Bawaslu mengenai kampanye bagi-bagi susu saat hari bebas berkendara di Jakarta, TKN Prabowo Gibran akan melaporkan Bawaslu Jakarta Pusat ke DKPP. Tim kampanye Prabowo Gibran akan melaporkan ketua dan anggota Bawaslu Jakarta Pusat ke DKPP karena dinilai tidak profesional. Selain mempermasalahkan waktu yang tertera di surat pemanggilan, TKN Prabowo Gibran menilai bahwa tindakan membagikan susu ke masyarakat di Car Free Day adalah bukan bagian kampanye karena tak ada atribut yang digunakan Gibran. Selama ini kami juga menyampaikan bahwa kami akan melaporkan ketua dan anggota Bawaslu Jakarta Pusat ke DKPP karena alasan ketidakprofesionalan. Ketidakprofesionalan pertama adalah mengirimkan surat undangan dengan mengacu kepada tahun lalu. Seperti tadi sudah disampaikan, kami tidak mungkin memutar waktu 3 Desember 2023. Dan kalau kita mengacu kepada Perbawaslu 7 2022 terkait dengan temuan dan laporan bahwa 7 hari sejak diketahui itu adalah waktu yang dimiliki oleh Bawaslu Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti sebuah dugaan pelanggaran. Terlepas dari protes soal surat pemanggilan Gibran oleh TKN, Bawaslu Jakarta Pusat menegaskan pemeriksaan Gibran merupakan pengembangan dari pemeriksaan sejumlah ketua dan anggota Partai Amanat Nasional sebelumnya terkait dugaan pelanggaran kampanye saat kegiatan bagi-bagi susu di Car Free Day. Perludem mendesak agar Bawaslu bisa tegas beri sanksi jika Gibran memang terbukti melakukan pelanggaran terkait kegiatan bagi-bagi susu di Car Free Day. Dasar kita memanggil Pak Gibran itu kan sudah clear dari temuan yang kita buat, lalu dari hasil klarifikasi yang kemarin kita ngundang beberapa artis dari Partai PAN, itu kan kita mengacu dari situ, makanya kita perlu memerlukan memang klarifikasi dari Pak Gibran. Apakah memang benar atau tidaknya. Berarti temuannya itu dari klarifikasi sejumlah kader PAN begitu ya Pak? Iya. Perludem menilai Bawaslu bisa membuktikan adanya pelanggaran kampanye dengan memeriksa sumber dana dari pembelian susu yang dibagi-bagikan Gibran saat CFD. Satgas melakukan penindakan terhadap adanya dugaan-dugaan pelanggaran pemilu termasuk juga pelanggaran kampanye. Pembagian susu di Car Free Day itu pertama apakah itu dilaporkan dalam laporan dana kampanye atau berikutnya juga besarannya sesuai dengan angka maksimal yang diatur dalam PKPU. Nah, setidaknya Bawaslu bisa masuk dari dua hal ini. Nah, yang berikutnya adalah pihak-pihak yang dipanggil tentu harusnya bisa hadir untuk dilakukan pemeriksaan. Sebelum memeriksa Gibran, Bawaslu Jakarta Pusat memeriksa politisi Partai Amanat Nasional seperti Zita Anjani, Pasha, dan Uya Kuya pada 21 Desember 2023 terkait kegiatan bagi-bagi susu yang dilakukan oleh Gibran dalam Car Free Day.
Larangan untuk melakukan kegiatan politik seperti berkampanye saat Car Free Day telah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap terkait pemeriksaan calon wakil presiden nomor urut 2 di Bawaslu soal bagi-bagi susu di Car Free Day, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Valentina Sitorus. Selamat petang, Valen. Apa yang didalami Bawaslu dari klarifikasi perdana ke calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka hari ini, Valen? Iya, Ibrahim dan juga saudara, jadi tadi yang didalami oleh Bawaslu Jakarta Pusat ini adalah terkait dengan bagaimana penerapan dari aturan Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 bab 5 pasal 7 terkait dengan bagaimana ketika hari bebas kendaraan bermotor ini siapapun ini tidak boleh atau lepas kegiatan berpolitik atau hasutan. Nah, inilah kemudian yang didalami dari Bawaslu Jakarta Pusat kepada Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2 berkaitan dengan kegiatan bagi-bagi susu di Car Free Day di kawasan Tamrin pada 3 Desember lalu yang kemudian menjadi polemik. Kemudian kami tadi juga sempat menanyakan kepada Bawaslu bagaimana dengan klarifikasi yang kemudian sudah dilakukan oleh sejumlah pihak termasuk juga hari ini terhadap Gibran. Ya, hingga hari ini, hingga detik ini maksud kami Bawaslu ini masih merampungkan hasil kajian atau merumuskan hasil kajian terkait dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah dilakukan, kemudian juga akan melakukan konferensi pers keputusannya hari ini, tapi pada nanti malam, entah itu jam berapa nanti kami akan konfirmasi lagi. Nah, kemudian juga tadi kepada Gibran Raka Buming Raka kami juga menegaskan apa kemudian yang menjadi temuan baru seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Bawaslu Jakarta Pusat saat undangan pemeriksaannya ini dilayangkan terhadap dirinya. Gibran tadi juga sudah menyebutkan bahwa tidak ada temuan baru. Artinya dengan kasus yang sebelumnya memang sudah disebutkan oleh Bawaslu Pusat, Bawaslu Republik Indonesia dengan kasus yang sama terkait adanya dugaan pelanggaran bagi-bagi susu ini tidak ada temuan baru. Artinya kalau misalnya dalam temuan yang disampaikan oleh Bawaslu Pusat saat itu Bawaslu Pusat menyampaikan bahwa tidak ada pelanggaran pidana terkait hal itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mengapa dengan kasus yang sama saat ini Bawaslu Jakarta Pusat ini melakukan pemanggilan lagi klarifikasi begitu. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sanksi apabila nanti ditemukan adanya pelanggaran ataupun tidak yang dilakukan oleh Gibran Raka Buming Raka. Ini yang pasti tidak ada sanksi yang bisa diberlakukan karena sifatnya yang bisa dilakukan oleh Bawaslu Jakarta Pusat ini bersifat rekomendasi. Artinya kalau ada pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat ini melakukan rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta karena saat itu diduga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran Raka Buming Raka ini ada di kawasan DKI Jakarta begitu. Nah, sampai saat ini kami belum mengetahui dan belum mendapatkan hasil kajian yang saat ini sedang dirumuskan oleh Bawaslu, tapi nanti yang jelas kita nantikan bagaimana putusan daripada sejumlah klarifikasi yang dilakukan oleh sejumlah pihak. Terakhir adalah hari ini Gibran Raka Buming Raka dan sebelumnya juga sudah dilakukan kepada sejumlah politisi dari Partai PAN, Zita Anjani, kemudian juga ada Surya Utama atau Uya Kuya dan juga Sigit Purnomo atau Pasha Ungu. Ibrahim. Terima kasih Valentina Sitorus untuk laporan Anda langsung dari Bawaslu Jakarta Pusat.